Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Ramalan Jangka Jayabaya yang populer tentang Ratu Adil Pulau Jawa hingga kehidupan sosial ekonomi. Ada beberapa ramalan yang dianggap mendukung ideologi tersebut, diantaranya yang sangat populer yakni ramalan atau Jangka Jayabaya dari zaman Kerajaan Kediri yang secara meyakinkan menyebut akan datangnya Juru Selamat atau Ratu Adil. Digambarkannya saat itu datang masa di mana masyarakatnya hanya memburu uang atau kekayaan semata, serta saat masyarakat tersebut hidup dalam kemelaratan. Saat itu pula datang Juru Selamat yang dalam ramalannya disebut Sultan Eru Cakra. Jayabaya melambangkannya dengan tunjung putih semune pundak sinumpet. Artinya seorang berhati suci yang identitasnya masih disembunyikan oleh kegaiban Tuhan. Ramalan Jayabaya tentang akan datangnya Ratu Adil diperkuat Raden Ngabei Ronggowarsito. Pujangga ini hidup di Keraton Surakarta antara tahun 1801 sampai 1873. Melalui tulisannya Serat Joko Lodang, Ronggowarsito menuturkan ramalannya. Sangkalane maksih nunggal jamanipun, ning sakjroning madya akhir wiku sabto ngesti ratu. Adil parimar mengdasih ing kono kersaning manon. Yang artinya waktu akan tiba di dalam zaman yang sama, di dalam tengahan-tengahan tahun Jawa 1877. Wiku sama dengan 7, Sabta adalah 7, Ngesti 8, Aji 1. Akan ada keadilan, itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Tahun Jawa 1877 bertepatan dengan tahun 1945 Masehi. Yang menjadi pertanyaan, siapa sesungguhnya yang dimaksud Ronggowarsito pada tahun 1945 tersebut? Ramalan lain akan datangnya Ratu Adil datang dari Sabdo Palon. Dalam Jangka Sabdo Palon, disebut-sebut kedatangan Ratu Adil bisa mencapai 500 tahun yang biasanya perhitungannya berdasarkan letusan Gunung Merapi. Jangka Sabdo Palon ini sebenarnya bercerita tentang runtuhnya Kerajaan Majapahit, mengingat Sabdo Palon adalah seorang abdi dalam kerajaan. Di dalamnya berkisah tentang proses masuknya Islam Prabu Brawijaya sebagai penguasa terakhir Majapahit, selain menceritakan perselisihan Sabdo Palon yang tetap memilih kekuasaan Jawa kuno demi keturunan-keturunannya. Perselisihan terjadi ketika Sunan Kalijogo mengajak raja terakhir Majapahit itu masuk Islam. Brawijaya bersedia masuk Islam meskipun Sabdo Palon menantangnya. Bahkan sebelum pergi, Sabdo Palon memberi ancaman selain mengutuk bahwa 500 tahun kemudian Gunung Merapi akan meletus yang mengembalikan zaman kejayaan Nusantara. Namun harus dibayar dengan harga mahal karena bangsa ini akan mengalami masa-masa yang paling sulit. Mitos yang timbul di tanah Jawa Tengah dan Jawa Timur cenderung menyatakan dirinya dalam gerakan Ratu Adil, yang dalam beberapa hal jenis gerakan ini masih dapat dijumpai pada masa sekarang. Sifat agama dari gerakan-gerakan protes ini umumnya diakibatkan dari kenyataan bahwa masyarakat tradisional umumnya bereaksi terhadap perubahan sosial dengan jalan keagamaan, semata-mata karena perubahan itu tidak membawa perbedaan di segala bidang kehidupan. Tujuan pokok dari gerakan ini adalah mengubah kehidupan masyarakat secara mutlak dan radikal. Sejarawan dari Universitas Gadjah Mada, Sartono Kartodirjo mengatakan, radikal sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlaku dan ditandai oleh
kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang punya hak istimewa dan yang sedang berkuasa. Dapat dimengerti bahwa radikalisme menjadi suatu bagian dari gerakan Ratu Adil yang bersifat revolusioner. Keanggotaan gerakan-gerakan sosial yang radikal seperti itu terbatas pada strata sosial rendahan, kaum yang tertindas, atau orang-orang yang kurang mampu. Wejangan Prabu Jayabaya masih relevan sampai saat ini, yaitu seseorang pemimpin harus berperilaku ambek adil paramarta, artinya bertindak adil dengan dasar skala prioritas dalam menjalankan tugasnya. Prabu Jayabaya mengalami zaman keemasan selama memerintah kerajaan Mamenang Kediri dari tahun 1135 sampai 1157. Kerajaan Kediri rakyatnya makmur, gemah ripah loh jinawi tata tentrem Karto Raharjo karena program 7 Wa. Ketujuh program Wa yang dicanangkan Prabu Jayabaya yaitu Waret atau kecukupan pangan, Wastro atau terpenuhi kebutuhan sandang, Wisma atau rumah untuk rakyat, Wasis atau kebutuhan akan pendidikan, Waras yang artinya kebutuhan akan kesehatan, Waskito terpenuhinya akan kebutuhan rohani, dan Wicaksono yang berarti perilaku bijak. Apa ada ramalan Prabu Jayabaya, seorang pemimpin yang datang ke Kediri akan lengser ke Prabonmo? Tanya Petruk sambil cengengesan. Romo Semar kurang semangat menanggapi pertanyaan anaknya tersebut, seperti tidak ada topik lain selain membahas klinik dan mitos yang belum tentu kebenarannya. Munculnya kerajaan abal-abal beberapa waktu lalu belum hilang dari ingatan kita. Sekarang muncul trending pemimpin datang ke Kediri bakal lengser ke Prabon. Semar justru teringat wejangan Prabu Jayabaya bermanfaat bagi pimpinan masa depan. Kocap Kacarito dalam serat kakawin Bharatayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh pada zaman Prabu Jayabaya tahun 1157. Bahwa kemenangan perang Janggala atas Kediri digambarkan sebagai kemenangan Pandawa atas Kurawa. Prabu Jayabaya merupakan titising Dewa Wisnu dan diceritakan sebagai buyut dari Prabu Parikesit dari Kerajaan Hastina. Menurut silsilah tersebut, Prabu Jayabaya masih canggah wareng keturunan para satrio Pandawa. Dikisahkan bahwa Harjuna menurunkan Abimanyu dari perkawinannya dengan Dewi Sumbadra. Abimanyu gugur di medan perang Bharatayuda dan memiliki anak Parikesit. Yudayana adalah anak keturunan Parikesit sebagai penerus kerajaan Hastina. Yudayana menurunkan Gendrayana, sedangkan Gendrayana merupakan bapaknya Prabu Jayabaya yang menjadi raja di Widarba dengan ibu kota Mamenang Kediri. Prabu Jayabaya kawin dengan Dewi Sara menurunkan Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni dan Dewi Sasanti. Kelak Jaya Amijaya menurunkan raja-raja di tanah Jawa seperti Raja Majapahit, Mataram, Demak dan para pemimpin Nusantara. Sedangkan Dewi Pramesti kawin dengan Astradharma Raja dari Yawastina, melahirkan Prabu Angling Dharma, Raja Kerajaan Malwapati. Kalau begitu, pemimpin Nusantara ada keturunan Prabu Jayabaya moh, celetuk Petruk dengan serius. Bisa saja toleh, jawab Romo Semar dengan pendek. Menurut Romo Semar, para pemimpin nasional selama ini masih keturunan Trah Golden Triangle, yaitu segitiga emas pusat kekuasaan Nusantara, pemimpin dari keturunan Trah Kerajaan Majapahit, Mataram dan Demak. Sangatlah tidak masuk akal kalau seorang pemimpin berkunjung ke tanah leluhurnya sendiri akan terkena kutukan lengser ke Prabon. Seorang pemimpin akan seleh kalau salah. Selama tidak membuat kesalahan fatal dan tidak merugikan rakyatnya, seorang pemimpin tidak akan seleh atau lengser ke Prabon.
Pemimpin yang baik akan selalu dikenang oleh rakyatnya. Seperti Prabu Jayabaya akan selalu dikenang sebagai pemimpin yang arif, bijaksana, waspita karena dapat melihat tanda-tanda zaman. Prabu Jayabaya dikisahkan menjadi raja ketiga kerajaan Kediri di tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan yang beribu kota di Daha ini berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala, hingga dikenal semboyan Panjalu Jayati, yang artinya menang. Tidak hanya kepiawaiannya dalam menjalankan roda pemerintahan, Prabu Jayabaya juga sangat dikenal akan kemampuannya membaca masa depan. Kemampuan ini dikenal sebagai Jangka Jayabaya dan dibukukan dalam naskah-naskah kuno pasca pemerintahannya berakhir. Suratin, juru kunci sekaligus budayawan yang mendalami kisah Jayabaya, menjelaskan bahwa kemampuan tersebut sebenarnya bukan karena Jayabaya adalah seorang ahli ramal. Menurutnya kemampuan raja yang juga seorang pujangga ini didapatkan karena kedekatannya dengan Tuhan, karena dia dikenal sangat ketat dalam tirakat. Dia adalah raja yang dikenal sangat kuat menahan lapar dan tidak berlebih-lebihan dalam hidup. Jadi, dia ini bukan tukang ramal, karena ramalan bisa saja meleset. Sri Aji Jayabaya ini bisa membaca masa depan meski belum terjadi karena kedekatannya dengan Sang Pencipta, terangnya. Ada banyak sekali pernyataan Prabu Jayabaya yang diyakini benar-benar terjadi jauh ribuan tahun setelah diucapkan. Beberapa di antaranya yang cukup dikenal adalah Beso yen wis ono kreto tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prau mlaku ing Durawang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, iku tondone yen tekane zaman Jayabaya wis cedhak. Pernyataan tersebut diartikan sebagai jika sudah ada kereta api, rel kereta api, pesawat terbang, sungai mengering, dan pasar-pasar menjadi sepi, itu pertanda bahwa zaman Jayabaya sudah dekat. Tidak diketahui maksud dari zaman Jayabaya ini zaman yang seperti apa. Ada pula pernyataan yang cukup menggelitik Suratin. Bumi saya suwe saya mengkeret nganti sak kepel, yang artinya bumi semakin lama semakin mengerut hingga segenggaman tangan. Menurut pria 60 tahun ini, pernyataan tersebut mengarah pada ponsel pintar karena sekarang orang bisa melihat dunia hanya melalui ponsel. Kira-kira yo ngono, itu hanya hasil perenungan. Tidak tahu benar atau tidak, tambah mantan guru bahasa dan sastra Jawa ini. Dan yang paling dikenal dan selalu dikait-kaitkan dengan pemilihan umum presiden, pernyataan Jayabaya yang menyebutkan bahwa para pemimpin negara adalah mereka yang memiliki nama dengan unsur huruf no, to, ne, go, dan ro. Ramalan ini selalu menjadi bahan perbincangan dan dianggap valid. Makanya ada banyak prediksi dan spekulasi yang muncul ketika musim pemilihan sedang berlangsung. Ramalan lain yang terkait dengan kepemimpinan adalah diperkirakan akan datangnya Ratu Adil nanti. Begitu pula dengan kemunculan Satrio Piningit yang nantinya akan menjadi penyelamat bahkan menjadi penguasa dunia. Pernyataan itu sebenarnya mengarah ke suatu masa, bukan ke siapa. Kita sama-sama tidak tahu kepastiannya, sama-sama menerka, tandasnya. Tidak hanya tentang ramalan di bidang politik kepemimpinan saja, ada ratusan pernyataan berkaitan dengan bidang sosial yang sebagian besar terjadi di masa kini. Wong wadon ilang kewirangane, wong lanang ilang keprawirane, yang artinya perempuan hilang malunya, yang laki-laki hilang jiwa kepemimpinannya. Ada pula pancen wolak-wali ing jaman, amenangi jaman edan, ora keduman.
sing waras podo gagas, wong tani podo ditaleni. Yang artinya memang terbolak-balik zamannya adalah zaman gila. Tidak gila tidak kebagian, yang sehat, akal perilakunya gagap, para petani dikekang. Masih ada banyak lagi, hampir setiap pernyataannya seperti sebuah ramalan. Hanya kita-kita saja yang awam tidak punya kemampuan menafsirkannya kecuali ketika benar-benar sudah terjadi seperti saat ini. Pungkasnya, sehebat apapun fenomena Google di abad 21 ini, tak lebih sebagai fenomena yang kelewat jadul, ketinggalan zaman. Betapa tidak, jauh-jauh hari sebelum Google mengabarkan kesaktiannya yang serba tahu itu, Nun di tahun 1135 hingga 1157, zaman seperti ini sudah pernah ada. Zaman Joyoboyo namanya. Zaman ini juga memiliki piranti canggih bernama Jangka Joyoboyo. Sebagai sebuah jangka, serba taunya piranti ini malah jauh di atas kemampuan Google. Ia tak hanya sekedar merangkum peristiwa, tetapi mampu melintas batas ruang dan waktu menyebut peristiwa yang akan datang. Raja Kediri Sri Aji Joyoboyo dengan kedikdayaannya malah mampu melihat zaman yang belum terjadi. Fenomena-fenomenanya bahkan tersurat nyata dalam Jangka Jayabaya. Ujar misteri, juru kunci keturunan ketiga di petilasan tempat moksanya Prabu Joyoboyo yang dipercaya sebagai titisan Batara Wisnu di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Padahal demam dengan Google hanya akan membuat mengetahui keadaan dunia. Sementara jika demam Jangka Jayabaya, orang akan lebih mendalam memahami dunia karena dituntut eling dan waspada dalam melihat dunia itu sendiri. Tapi jangan salah, piranti Jangka Joyoboyo itu juga sudah melukiskan jika keadaan seperti ini juga bakal terjadi. Di area petilasan moksa Sri Aji Joyoboyo yang terawat baik, mesti tidak ada pendanaan dari APBD Kabupaten Kediri itu. Misteri berkisah, Sri Aji Joyoboyo sejak masih dalam kandungan sudah mempersatukan dua kerajaan yang terpisah oleh sebuah sungai dan menjadi Kediri. Sri Joyoboyo adalah buah hati dari kisah Romeo dan Juliet dari Tanah Jawa, antara putra mahkota Jenggala dan Daha yakni Raden Panji dan Dewi Skartaji. Semasa Joyoboyo menjadi Raja Kediri, wilayah kekuasaan dan pengaruhnya meliputi separuh Nusantara. Pada masa itu juga kebudayaan Jawa mencapai puncaknya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Kitab-kitab dari Mahabharata dan Ramayana diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa kuno. Sri Aji Joyoboyo itu selain seorang nujum yang masyhur, juga sebagai Prabu di Kerajaan Kediri titisan Batara Wisnu, yang dipercaya akan menitis selama 3 kali. Sebagai nujum, Sri Aji Joyoboyo kemudian meramalkan berbagai kejadian yang akan datang yang ditulis dalam bentuk tembang-tembang Jawa. Terdiri atas 21 pupuh berirama Asmaradana, 29 pupuh berirama Sinom, dan 8 pupuh berirama Dandangkulo. Kitab tersebut kemudian dikenal dengan nama Kitab Musarar. Nujum Sri Joyoboyo itu dibagi dalam 3 zaman yang masing-masing berlangsung selama 700 tahun, yaitu zaman permulaan atau Kalisworo, zaman pertengahan atau Kali Yoga, dan zaman akhir atau Kali Sangara. Dari sekian yang menarik pada ramalan Jayabaya adalah adanya ramalan zaman akhir atau Kali Sangara. Itu akan terjadi dari tahun 1401 sampai dengan tahun 2100. Ramalan Sri Jayabaya dalam periode akhir tersebut menjadi akurat setelah dicocokkan dengan catatan sejarah Indonesia pada periode tersebut. Simak saja bangkit dan runtuhnya kerajaan-kerajaan Jawa di Indonesia.
naik turunnya para raja-raja dan ratu-ratu atau pemimpinnya yang terbagi dalam tiap 100 tahun sejarah, yaitu Kalajengga tahun 1401 hingga 1500 Masehi, Kalasakti tahun 1501 hingga 1600 Masehi, Kalajaya tahun 1601 hingga 1700 Masehi, Kalabendu tahun 1701 hingga 1800 Masehi, Kalasubo tahun 1801 hingga 1900 Masehi, Kalasumbogo tahun 1901 hingga tahun 2000 Masehi, dan Kalasuroso tahun 2001 hingga 2100 Masehi. Salah satu contoh naiknya Presiden Soekarno sebagai pemimpin dan pendiri Republik Indonesia masuk dalam periode Kalasumbogo antara tahun 1901 hingga tahun 2000. Akurat yang lain, Soekarno digambarkan sebagai seorang raja yang memakai kopiah warna hitam atau ketu bengi yang sudah tidak memiliki ayah dan bergelar serba mulia. Raja kebal terhadap berbagai senjata, namun memiliki kelemahan mudah dirayu wanita cantik. Tidak berdaya terhadap anak-anak kecil yang mengelilingi rumah, atau mundurnya Soekarno karena demo para pelajar dan mahasiswa. Sang raja sering mengumpat orang asing dengan lambang untuk menunjukkan bahwa ia anti-imperialisme. Bunyi ramalannya yakni Ratu Digdoyo ora tedas tapak paluning pandi sisaning Gurindo, nanging apese mungsuh setan tuyul amber gandus. Bocah cilik-cilik pating pendelik ngrubungi omah surak-surak koyong gugah pitik ratu. Atine cilik angundamono bolo seberang sing doyan asu. Contoh yang lain sangat banyak, tapi orang yang awam hanya akan mampu melihat kejadian ketika semua sudah terjadi. Namun orang-orang waskita yang jumlahnya tak banyak di negeri ini pasti akan mampu melihat seperti yang diisyaratkan Sri Aji Joyoboyo. Karena isyarat-isyarat yang akurat itu, maka petilasan moksanya Sri Aji Joyoboyo ini masih cukup dikunjungi orang, utamanya pada malam-malam Selasa Kliwon dan Jumat Legi pada penanggalan Jawa, atau pas bulan 1 Suro. Tempat ini pasti menjadi lautan manusia. Tapi bisa dicatat, dari sekian banyak yang mengunjungi petilasan ini, satu hal menyamakan, yaitu orang-orang masih mencintai tradisi. Lantas bagaimana dengan Google? Serupa tapi sama. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.